Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo adik-adik Gen Kids. Wah, langsung Evi senang sekali masih bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah Gen Kids. Walaupun memang kita masih harus beribadah dari rumah masing-masing karena keadaan masih pandemi, tetapi langsung Evi percaya itu semua tidak mengurangkan sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan bernyanyi buat nama Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk langsung Evi ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penjagaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, sehingga pada saat ini kami kembali bersama-sama bisa bersatu, berkumpul secara online untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin setiap daripada kami yang mengikuti ibadah ini, juga lause-lause yang akan melayani. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati setiap daripada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, seperti yang Lause Mevi tadi bilang ya, walaupun keadaan kita sekarang masih harus di rumah masing-masing, tapi Lause percaya kita semua tetap bersuka cita kan ya? Oke, nah adik-adik kita mau nyanyiin satu lagu ini, It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. I'm so glad that you care. I'm so glad that you care. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause Mevi mau ajak kita semua untuk bernyanyi sebuah lagu, di mana lagu ini sangat baik adik-adik. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sedang kesulitan, mungkin kita bisa menyanyikan lagu ini, supaya lagu ini bisa menjadi penghiburan bagi kita. Yuk adik-adik, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini ya, Kutinggikan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan.
masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami melewati badai. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Shalom adik-adik Gen Kids, dimanapun kalian berada, Lausa sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lausa mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lausa berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk boleh duduk diam, mendengarkan firman yang disampaikan oleh Lause kami. Dan ajarkan kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan baik, dan dengarkan baik-baik, pasang telinganya. Apa yang saya sampaikan, adik-adik dengar baik-baik. Dan kalau butuh pulpen untuk mencatat, boleh sekalian disiapkan ya. Nah, adik-adik kalau saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mengalami kesulitan? Coba yang pernah mengalami kesulitan, lo semua lihat tangannya terangkat. Ada? Wah,
Lause lihat hampir banyak nih yang angkat tangan nih. Kira-kira kesulitannya apa ya? Iya, adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini tidak dipungkiri bahwa banyak sekali di antara kita yang mengalami kesulitan. Ya, nah mungkin ada di antara adik-adik sekalian yang sedang terpapar virus. Kemarin Lause ada di telepon sama beberapa teman-teman adik-adik juga yang memang terpapar COVID-19. Tapi puji Tuhan, sekarang mereka semua udah sehat. Nah, adik-adik, menurut orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini, mereka bilang gak enak banget. Mereka ngerasa sulit untuk apa? Ada beberapa yang bercerita, saya nggak bisa cium Lause, ya, cium bau makanan enak pun saya tidak bisa. Wah, padahal kalau kita biasa mama lagi masak di dapur, aromanya pasti udah kecium kemana-mana ya, masakan mama yang enak-enak. Nah, ini dia bilang dia nggak bisa ngerasa bau makanan. Lalu ada juga yang bilang ngerasain makanannya juga nggak bisa. Mengecap rasa katanya pun semua rasanya hambar. Mau asin, mau manis, semuanya hambar. Ada juga yang bercerita mereka sulit untuk bernafas karena batuk terus-terusan. Pokoknya dia bilang batuknya itu sampai tidak berhenti-henti. Nah, adik-adik, itu satu hal yang sulit dilalui oleh beberapa orang di luar sana yang terpapar COVID-19. Tidak enak ya? Pastinya nggak enak. Ada juga mungkin di antara kita adik-adik yang udah 1,5 tahun selama pandemi, dari tahun lalu sampai sekarang itu nggak pernah keluar rumah. Ada? Boleh angkat tangannya? Ada ya? Pasti ada yang nggak keluar rumah juga. Selama pandemi ini kita cuman bisa sekolah online, kita cuman bisa gerejanya online, telepon sama temen ngobrol pun hanya bisa lewat video call. Wah, rasanya tentu tidak enak ya adik-adik ya. Seperti itu rasanya tidak enak, dan itu yang banyak dialami oleh orang-orang saat ini. Di masa pandemi semuanya merasa kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Itu juga adik-adik yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Mereka menjadi budak di Mesir. 2 minggu terakhir kita sudah dengar bersama-sama bagaimana Tuhan mendengar doa bangsa Israel ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka berteriak minta tolong, dan teriakan itu pun sampai kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel dan menolong mereka untuk keluar dari Mesir melalui siapa? Masih ingat? Tokoh yang dibicarakan di dalam 2 minggu terakhir di ibadah Gen Kids, yaitu Musa. Betul, Tuhan mengirimkan Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi karena ketidakyakinannya, karena keraguannya yang dialami oleh Musa, akhirnya Tuhan menunjukkan tanda bagi Musa supaya Musa percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Walaupun di ujungnya tetap Musa bilang, aku gak bisa Tuhan, kenapa harus saya ini gak bisa bicara, saya gak pandai bicara. Tapi akhirnya Tuhan kirimkan pendamping bagi Musa, yaitu Harun. Nah, hari ini adik-adik langsung akan bercerita dari Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 24, di mana Musa dan Harun pergi bertemu dengan Firaun, raja Mesir. Ya. Nah, adik-adik, di Keluaran 5 ayat 1 dan 2 di situ dituliskan. Langsung akan bacakan untuk kita ya.
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, beginilah, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan bagi mereka untuk menghadap Firaun dan meminta agar bangsa Israel boleh pergi meninggalkan Mesir. Apakah boleh adik-adik? Tadi kanเราsudah bilang, mereka di Mesir itu dijadikan budak, mereka harus bekerja. Ya, tapi Musa dan Harun datang dan meminta supaya mereka diizinkan pergi. Kira-kira diizinkan atau tidak ya adik-adik? Ya, tentu tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa Firaun tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Wah, adik-adik, Musa dan Harun sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, setelah pertemuan itu, setelah Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, akhirnya Firaun itu bertambah kejam. Ya, dia suruh mandor-mandornya itu, ya, dia kasih tahu bahwa biarkan bangsa Israel itu kerja, ya, mereka kerja semakin keras, nggak usah lagi dikasih jerami, biarkan mereka mencari jeraminya sendiri, tapi pekerjaan mereka tidak boleh berkurang. Jadi kalau dulunya mereka tuh dikasih jerami, ya, dikasih bahan bakunya untuk bekerja menghasilkan batu bata, ya. Di situ nanti adik-adik bisa baca semua dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24 ya. Tapi sekarang bahan bakunya tidak diberikan. Tapi pekerjaan mereka tetap harus sama, nggak boleh berkurang. Wah, adik-adik ya. Di sini di Keluaran 5 ayat 6 sampai 9 di situ dituliskan ya. Nah, di ayat 9 lalu saya bacakan buat kita. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ya. Tentunya adik-adik yang dialami oleh bangsa Israel bukannya semakin enak, bukannya mereka bisa keluar dari Mesir, tapi kehidupan mereka justru semakin tersiksa. Ya, kenapa Lause bilang mereka semakin tersiksa? Yang tadi Lause bilang, biasanya mereka dapat jerami untuk bisa membuat batu bata, tapi sekarang jeraminya pun mereka harus cari sendiri. Dan setelah mereka cari, mereka harus buat batu batanya, nggak boleh sampai berkurang. Adik-adik, bangsa Israel akhirnya menghadap Firaun. Mereka komplain, ya, mereka komplain kenapa mereka harus tersiksa seperti ini. Ya, di ayat yang ke 17, di ayat yang ke-16, jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Kemudian adik-adik, Firaun bukannya bilang, "Oh kasihan ya, oh kamu digituin ya sama hamba-hambaku," gitu ya. Tapi di ayat yang ke-17 di situ malah Firaun berkata, "Pemalas kamu. Pemalas." Ya, itulah sebabnya kamu berkata, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu batamu yang sama harus kamu serahkan.
Wah, adik-adik, waktu itu bangsa Israel benar-benar menderita. Mereka berpikir, kenapa kehidupan mereka malah bertambah susah ya? Kenapa kehidupan mereka malah tambah menderita? Dan akhirnya mereka bertemu dengan Musa dan Firaun. Ya, mereka tahu bahwa ini semuanya, yang menyampaikan ini, yang mengatakan ini semuanya adalah Musa dan Harun. Kemudian di ayat 21, lalu mereka berkata kepada keduanya. Mereka itu bangsa Israel yang setelah mereka bertemu dengan Firaun, mereka ketemu dengan Musa dan Harun. Di situ disampaikan, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi bangsa Israel merasa Musa dan Harunlah yang membuat masalah, ya, yang membuat hidup mereka semakin disiksa oleh Firaun. Akhirnya adik-adik, Musa dan Harun pun menghadap kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berlakukan umatmu seperti ini? Kenapa mereka semakin menderita? Dan di ayat yang ke-24, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, adik-adik, apa sih yang mau firman Tuhan sampaikan buat kita hari ini? Poin yang pertama adalah semua peristiwa atau semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua atas izin Tuhan. Apa yang dialami bangsa Israel, ya, yang terkesannya menderita, yang terkesannya menyiksa banget buat mereka, tapi adik-adik percaya bahwa tujuannya adalah baik. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sama seperti dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan, kenapa sih harus ada COVID-19? Kenapa sih harus ada masa pandemi seperti ini? Kenapa harus sekolah dari rumah, harus ibadah dari rumah, ya, gereja dari rumah? Kenapa? Dan sampai kapan ini semua? Tapi Tuhan cuman bilang sama kita adik-adik, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa tujuannya nanti, kedepannya nanti, itu ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Seperti sekarang dengan kita dengan banyak di rumah aja, mungkin bosen, tapi satu tujuannya adik-adik, supaya virus coronanya cepet-cepet pergi dan masa pandemi ini selesai, kita semua bisa kembali lagi bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, poin yang kedua adik-adik, jangan pernah menyerah. Walaupun kita dalam keadaan sulit, walaupun kita harus merasakan hal-hal yang tidak enak, jangan menyerah adik-adik. Berharaplah terus kepada Tuhan, ya. Ketika kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah. Oke adik-adik, sebagai contohnya, ketika kita mengalami kesulitan, tapi kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Musa dan Harun,
mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan untuk mereka menghadap kepada Firaun. Tapi justru apa yang mereka lakukan justru malah dianggap oleh bangsa Israel menyusahkan hidup mereka. Ya, dianggap sok-sokan. Tapi di situ mereka tetap setia sama Tuhan, tetap melakukan. Walaupun mereka tetap bertanya, Tuhan, kenapa? Kok malah mereka masih makin menderita, Tuhan? Ya, di ayat penutup Keluaran 5 ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Minggu depan kita akan bahas sama-sama apa yang terjadi kemudian. Ya, di sini Musa dan Harun tidak menyerah. Mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama di dalam kehidupan kita juga adik-adik, jangan pernah menyerah. Ya, ada lagunya kan ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Adik-adik, kita punya Tuhan yang penuh dengan harapan. Kita tidak boleh menyerah, dan kita harus percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 9. Nanti adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah, dibaca dan dihafalkan. Mari adik-adik, sebelum langsung mengakhiri, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pagi hari ini. Kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan rencanakan. Walaupun rasanya kurang enak, rasanya menderita, tapi kami percaya semuanya sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami gak mau menyerah, kami mau berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang langsung Mevi mengajak adik-adik semua untuk kita boleh sama-sama memberikan persembahan. Adik-adik, langsung ingetin sekali lagi kalau persembahan ini merupakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, terus nafas, baju, makanan, banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini, dengan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mau mengembalikan sebagian dari yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, gak usah lama-lama, kita mau menjalankan persembahan kita dengan diiringi sebuah lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik boleh masukin ya uang persembahannya ke dalam kotak persembahannya. Kemudian sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami yang begitu banyak. Dan pada saat ini, kami mengembalikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan yang boleh pakai persembahan kami ini untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu, juga pelayanan Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Pagi adik-adik Gen Kids, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita bersyukur untuk Tuhan sudah memberkati kita dalam ibadah ini. Dan mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berikan kami ketaatan untuk melakukannya. Berikan juga kami kesungguhan hati untuk menerapkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Berikan juga kami hidup yang bersaksi, hidup yang bercerita kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami, pada papa mama tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami dalam kami menjalani hari-hari kami hidup setiap hari. Berkati di masa-masa kami libur, di masa-masa kami belajar, Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi lose-lose dan bagi juga orang tua yang sudah membantu kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami bersama-sama mensyukuri akan semuanya hal itu. Menutup ibadah kami sekolah minggu Gen Kids pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Mari semua berkata, amin. And one I will say mother two and two I will say father three and three I will father two 1, 2, and 3 I love everybody. Yeay! Halo, nama saya Mafia Beber, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan lagu kesaksian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom Lause, aku mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih.